Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oval, NIM 2110121-2013. Di sini saya dari kelas Agro F dari jurusan Agroteknologi. Ini adalah tugas praktikum atau biologi dasar yang shift saya hari Rabu jam 16.10 sampai 17.50. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deplasmolisis dan plasmolisis dan sedikit tentang apa itu pergerakan sel. Yang pertama, protoplasma. Di sini protoplasma adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada di dalam larutan hipertonik. Dan ini akan menyebabkan jarak antara dinding sel dan membran akibatnya terlepasnya protoplasma tersebut. Dan protoplasma ini merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, bahwasanya ada perenggangan antara dinding sel dan membran, dan dibuktikan oleh gambar ini sebelum, ini sesudah. Dan ini membuktikan bahwasanya ketika terlepasnya protoplasma terdapat kerenggangan di dalam. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya terjadi kerenggangan antara dinding sel dan membran sel. Dan ini terjadi akibat sel itu terdapat di dalam larutan hipertonik. Contohnya saja larutan sukrosa. Dan ketika kita ingin tidak ada yang namanya kerenggangan lagi, itu akan kembali ketika kita beri yang namanya air murni. Yang kedua adalah deplasmolisis. Di sini plasmolisis dan deplasmolisis itu sangat berkaitan. Tadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, plasmolisis itu lepasnya protoplasma dan menyebabkan kerenggangan antara dinding sel dan membran. Dan di sini deplasmolisis adalah menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas tadi atau protoplasma dan menyatu kembali ke dinding sel tadi. Kalau misalnya plasmolisis itu terjadi akibat di larutan hipertonik, sedangkan kalau misalnya deplasmolisis itu terjadi karena adanya larutan hipotonik. Sebentar, sebelum terlalu jauh, saya telah menyebutkan bahwasanya tadi ada larutan hipotonik dan hipertonik. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya apa itu hipotonik dan hipertonik. Larutan hipotonik adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau tekanan osmotiknya lebih rendah daripada yang lain sehingga air bergerak ke dalam sel. Sedangkan hipertonik pada proses plasmolisis tadi adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain sehingga air bergerak keluar sel. Di sini ada perbedaan bahwasanya hipotonik dan hipertonik. Kalau hipotonik adalah konsentrasi zat yang lebih rendah, sedangkan hipertonik adalah konsentrasi zat yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita bisa membuktikan bahwasanya plasmolisis itu bisa terlepasnya membran tadi akibat konsentrasi yang tinggi, sedangkan bisa menyatu lagi pada proses deplasmolisis karena konsentrasi yang lebih rendah. Dan hipotonik dan hipertonik itu kita tahu bahwasanya hipertonik adalah keluar sel, sedangkan hipotonik itu ke dalam sel. Ini perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya adalah pergerakan sel. Di sini pergerakan sel adalah salah satu ciri dari sel hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia sendiri. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma atau sitoplasma streaming. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Di sini aliran sitoplasma itu terbagi dari dua gerak. Yang pertama adalah gerak sirkulasi, yang kedua adalah gerak rotasi atau siklosis. Gerak sirkulasi yaitu arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil. Contohnya pada filamen atau tangkai anter roe discolor. Yang kedua adalah gerak rotasi atau siklosis, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Contohnya kloroplast pada daun Hydrilla verticulata.
Sekian dari saya. Sebelum saya menutup, saya ingin menjelaskan bahwasanya tadi ada dua hal yang saya jelaskan. Ketiga, yang kedua ini adalah berkaitan plasmolisis dan deplasmolisis, di mana plasmolisis di sini adalah pelepasan, sedangkan deplasmolisis di sini adalah perekatan kembali. Kalau misalnya plasmolisis itu di dalam larutan hipertonik, yang kedua kalau misalnya deplasmolisis itu dalam larutan hipotonik. Dan yang ketiga yang saya jelaskan adalah pergerakan sel, di mana gerakan sel itu adalah pergerakan yang terjadi akibat aliran sitoplasma atau sitoplasma streaming. Dan aliran sitoplasma itu terjadi akibat dua gerak. Yang pertama adalah gerak sirkulasi, yang kedua adalah gerak rotasi. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.